Selamat datang di kelas 7. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Resta Krisnayanti atau bisa kalian panggil dengan Ibu Resta. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar kata IPA? Apakah percobaan di laboratorium atau tentang penemuan-penemuan? Wah, ternyata tidak hanya itu saja loh. IPA ada di tangan kita saat kita tidak mencuci tangan. IPA ada di saat kita menendang bola atau mengendarai mobil. IPA juga ada di asap pabrik maupun asap kendaraan bermotor. Wah, ternyata IPA itu ada di mana-mana loh di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar apa itu IPA. IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Artinya, objek yang dipelajari dalam IPA mencakup seluruh benda di alam dengan segala bentuk interaksinya. Ternyata, objek yang dipelajari di dalam IPA dimulai dari hal yang paling kecil. Dimulai dari atom, sel, bakteri, virus, hingga sistem organ makhluk hidup. Hingga benda berukuran besar seperti bumi, matahari, dan tata surya. Seperti yang terlihat pada video sebelumnya, saat kita menendang bola, maka kaki kita memberikan gaya pada bola, sehingga bola berubah posisi. Saat kita menginjak pedal gas mobil, mesin memberikan gaya sehingga mobil dapat bergerak. Ilmu pengetahuan yang secara spesifik mempelajari sifat suatu benda disebut dengan fisika. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibatnya. Fisika juga mempelajari gejala-gejala dan sifat fisik suatu benda. Sifat fisik tersebut meliputi gerak, gaya, energi, zat panas, bunyi, cahaya, serta struktur atom. Saat pabrik atau kendaraan bermotor mengeluarkan asap, terdapat bahan-bahan kimia di dalam asap tersebut. Kimia merupakan ilmu pengetahuan yang spesifik mempelajari penyusun materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, dan energi yang terlibat dalam perubahan materi. Saat kita mencuci tangan, sebenarnya masih ada bakteri atau kuman yang tertinggal. Meski sangat kecil, kuman-kuman tersebut sebenarnya hidup loh. Ilmu yang mempelajari kehidupan dan segala macam hal di dalamnya merupakan ilmu biologi. Biologi mempelajari asal-usul kehidupan, bagaimana makhluk hidup dapat bertahan hidup, hingga bagaimana kehidupan makhluk hidup dapat punah. Biologi juga mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ternyata ilmu pengetahuan alam ini ada di setiap sudut kehidupan, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur lagi, dari benda-benda yang sangat kecil hingga benda-benda yang sangat besar. Coba kalian perhatikan gambar dari para ilmuwan-ilmuwan di bawah ini. Yang pertama merupakan Sir Isaac Newton, yang merupakan penemu hukum gerak dan gravitasi. Yang kedua adalah Johannes Kepler, penemu konsep hukum pergerakan planet dengan orbitnya yang berbentuk elips. Dan yang ketiga adalah Ibnu Al-Haytham sebagai bapak optik modern yang memberi kontribusi penelitian terhadap lensa, cermin, dan dispersi cahaya. Ternyata ilmu pengetahuan alam ini yang mereka peroleh itu bukan dari penelitian yang main-main loh. Lalu, bagaimana sih sebenarnya prosedur penelitian IPA yang benar? Proses penelitian atau penyelidikan ilmiah IPA itu memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Yang pertama diawali dengan kegiatan pengamatan, yaitu dengan mengamati kondisi atau mengamati masalah yang terjadi di lingkungan sekitar.
Pengamatan terbagi menjadi dua macam, yaitu pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif biasanya dilakukan dengan panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat ukur, misalnya dengan menggunakan penggaris, neraca, stopwatch, termometer, atau ampermeter, ataupun alat ukur lainnya. Misalnya, pengamatan yang kamu lakukan adalah mengamati kondisi sungai di sekitar rumahmu. Nah, kamu bisa melihat air sungai itu bagaimana kondisinya. Ternyata air sungai itu bau, kotor, airnya berwarna keruh. Kemudian kalau kena kulit terasa panas. Nah, itu termasuk pengamatan kualitatif. Contoh pengamatan kuantitatifnya adalah kamu mengukur derajat keasaman atau pH dari air sungai tersebut dengan menggunakan alat ukur yaitu pH meter atau kertas lakmus. Itu contoh pengamatan kuantitatif. Setelah melakukan pengamatan, hal yang berikutnya kamu lakukan adalah menanya atau mengajukan pertanyaan dan membuat dugaan sementara dari pertanyaan yang kamu ajukan. Misalnya kamu membuat pertanyaan seperti ini. Mengapa ya air sungai itu bisa kotor? Atau mengapa air sungai itu bisa bau dan menyebabkan kulit menjadi panas? Nah, kemudian kamu membuat dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan kamu, yaitu misalnya dengan menjawab mungkin air sungai itu di dalamnya ada kotoran, atau mungkin karena ada bakteri atau virus, atau mungkin karena ada limbah yang masuk ke dalam air tersebut. Itu adalah jawaban sementara. Kemudian, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini tujuannya adalah untuk membuktikan dugaan sementara yang kamu ajukan sebelumnya apakah terbukti atau tidak. Nah, mengumpulkan informasi ini dapat kamu lakukan dengan cara melakukan eksperimen atau mengambil data dengan cara dengan melakukan pengukuran, atau bisa juga dengan cara kamu membaca atau mengkaji bahan bacaan melalui buku ataupun melalui internet. Kemudian, setelah kamu mendapatkan data berupa hasil pengukuran atau data dari hasil bacaan, yang kamu lakukan berikutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data yaitu mengolah data yang telah kamu dapatkan di kegiatan sebelumnya. Data yang kamu dapatkan bisa kamu ubah menjadi bentuk grafik, tabel, atau diagram. Atau bisa juga disusun dengan menggunakan verbal atau tulisan. Kemudian, setelah menganalisis data, yang kamu lakukan adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan apa yang kamu dapat setelah menganalisis data dan mengumpulkan informasi. Nah, setelah itu, tahap yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu artinya kamu memberikan informasi atas data yang kamu temukan berdasarkan hasil pengamatan. Bisa kamu komunikasikan kepada orang-orang sekitar. Dan cara mengkomunikasikannya bisa dengan cara verbal, yaitu lisan, seperti bicara kayak gini contohnya, atau bisa juga dengan kamu membuat tulisan, seperti membuat poster, membuat rangkuman, atau membuat PowerPoint. Nah, itu merupakan contoh dari mengkomunikasikan. Di antara kalian pasti ada yang nanya, apa sih pentingnya belajar IPA? Sekarang, coba kamu bayangkan, kamu yang asalnya hanya sebesar kacang di perut ibu kamu, kemudian memiliki jantung, paru-paru, mata, tangan, kaki, telinga, dan organ lainnya. Kemudian setelah lengkap, lalu lahir dan tumbuh sampai sebesar sekarang. Nah, proses pertumbuhan kamu dari janin sampai sekarang itu melibatkan ilmu fisika, kimia, dan biologi, dan tentunya melibatkan tangan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, kamu hidup di Indonesia. Indonesia itu bagian dari Asia. Asia itu bagian dari bumi.
bumi itu bagian dari tata surya. Wah, berarti bisa dibayangkan kan, sebenarnya kita tuh kecil banget di alam semesta yang sangat luas ini. Nah, dengan belajar IPA, kamu bisa mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya yang kedua adalah di situ ada gambar seorang ibu yang sedang membakar crackers atau membakar biskuit. Dulu ada berita kayak gini. eh, Kalau makanan yang ketika dibakar itu terbakar, itu artinya dia mengandung mengandung formalin atau mengandung plastik, katanya kayak gitu. Padahal kalau kamu berpikir secara logis dan sistematis setelah belajar IPA, pasti kamu tahu di dalam suatu makanan itu atau di dalam kue itu terbuat dari bahan yang namanya tepung. Tepung itu mengandung karbohidrat dan karbohidrat itu mengandung gula. Salah satu rumus molekul gula adalah C6H12O6, di mana di situ ada unsur C, yaitu karbon. Nah, karbon itu kalau dibakar, dia pasti akan terbakar dan berubah menjadi arang. Makanya kenapa makanan yang dibakar itu akan terbakar dan menjadi arang, bukan karena dia mengandung formalin, mengandung plastik, tapi karena dia ada unsur karbon di dalamnya. Nah, seperti itu, dengan belajar IPA, kamu bisa berpikir secara logis dan sistematis ketika mendapatkan suatu berita. Tujuannya biar tidak termakan dengan berita-berita palsu atau hoax. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kamu tahu kan kalau bakso itu biasanya kalau mau kenyal dan tahan lama itu ada yang menggunakan boraks. Nah, gimana caranya kalau kita mau makan bakso tapi aman biar nggak ada boraksnya? Nah, kita bisa dengan cara mengeceknya. Mudah sekali dengan cara menggunakan tusuk gigi dan kunyit. Caranya, tusuk giginya itu ujungnya ditancapkan ke kunyit. Nah, nanti kan sari-sari kunyitnya itu bakalan nempel di tusuk gigi. Setelah itu, ujung tusuk gigi yang sudah ditancapkan ke kunyit, ditancapkan ke bakso. Nanti setelah beberapa saat, coba lihat ujung tusuk giginya. Apakah mengalami perubahan warna atau tidak? Kalau mengalami perubahan warna, ujung tusuk giginya menjadi warna merah, itu artinya bakso tersebut mengandung boraks. Nah, mudah kan ternyata untuk mengecek apakah bakso itu mengandung boraks atau tidak. Berarti dengan belajar IPA, kamu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kehidupan kamu. Kemudian yang terakhir, dengan belajar IPA itu akan mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup. Kayak gini deh contohnya. Dulu itu handphone itu cuman bisa buat telepon dan buat SMS. Untuk belajar, kamu harus minjam buku ke perpustakaan atau harus beli buku ke toko buku. Nah, sekarang kamu bisa belajar, bisa cari buku itu dari mana? Bisa cari dari internet, bisa baca dari YouTube, bisa nonton pembelajaran dari YouTube. Hal itu karena teknologi yang semakin berkembang dan akhirnya IPA pun turut dilibatkan untuk mengembangkan teknologi tersebut sehingga mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup kamu. Nah, itulah pentingnya belajar IPA. Nah, tadi kan sempat disinggung kalau salah satu pengamatan adalah dengan cara pengamatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan alat ukur. Terus, gimana sih cara menggunakan alat ukurnya? Bagaimana cara kita melakukan pengukuran? Oke, nanti akan dijawab pada video selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan videonya. Terus kalau ada pertanyaan silakan bertanya lewat kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.